wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ikawati SPD, peserta diklat calon kepala sekolah tahun 2021 dari SMK Muhammadiyah Paguyangan, Kabupaten Brebes, Provinsi Jawa Tengah. Dalam video ini, saya akan memaparkan rencana proyek kepemimpinan, kajian manajerial, dan peningkatan kompetensi. Dalam kegiatan ini, saya dibimbing oleh Bapak Alimuddin MPD, Kepala SMK Muhammadiyah Paguyangan sebagai mentor 1, Bapak Slamet Sutarto SP SPD, Kepala SMK Kerabat Kita Bumiayu sebagai mentor 2. SMK Muhammadiyah Paguyangan terletak di Komplek Masjid Ahmad Dahlan Paguyangan, tepatnya di Jalan Raya Paguyangan, Kecamatan Paguyangan, Kabupaten Brebes. SMK Muhammadiyah Paguyangan berdiri pada tahun 1998 dengan akreditasi A, merupakan tempat peserta diklat CKS mengajar. Pada on-job training 2, ada 3 kegiatan yang dilakukan oleh peserta diklat calon kepala sekolah, yaitu pertama, kegiatan RPK, kedua, kegiatan kajian manajerial, ketiga, peningkatan kompetensi kepala sekolah. Berdasarkan analisis rapot mutu ditemukan masalah utama dalam pembelajaran, yaitu peserta didik kurang berpikir kritis dan terampil dalam mengikuti pembelajaran. Hal ini dipengaruhi oleh kemampuan guru masih rendah dalam pengelolaan pembelajaran saintifik berbasis contextual teaching learning. Program kegiatan yang akan dilaksanakan oleh calon kepala sekolah, rencana proyek peningkatan kepemimpinan adalah IHT, peningkatan kemampuan guru dalam pengelolaan pembelajaran saintifik berbasis contextual teaching learning. Adapun tahapan rencana proyek kepemimpinan adalah yang pertama, persiapan. Persiapan diawali dengan berkoordinasi dengan kepala sekolah dan teman sejawat, kemudian sosialisasi kepada warga sekolah, rapat pembentukan kepanitiaan dan pembuatan rencana anggaran, menentukan narasumber, membuat surat undangan untuk narasumber dan peserta, mempersiapkan sarana prasarana yang digunakan, membuat panduan dan mempersiapkan instrumen monet. Yang kedua, pelaksanaan. Registrasi dan penerapan protokol kesehatan, pembukaan, sambutan dari kepala sekolah sekaligus pembukaan, sambutan maka kurikulum, penutup, dan doa. Kemudian dilanjutkan dengan penyampaian materi dari narasumber, dalam hal ini Dr. Andes Kasno MPD sebagai narasumber. Kemudian dilanjutkan yang ketiga adalah monitoring. Refleksi. Setelah saya menerapkan metode CTL atau Contextual Teaching and Learning, manfaat yang saya dapatkan adalah yang pertama, peserta didik dapat berpikir analitis dan peserta didik mampu mengaktualisasikan kemampuan melalui kegiatan pembelajaran mengajar. Selain itu, peserta didik mampu menyelesaikan masalah secara mandiri dan melatih peserta didik dalam mengungkapkan ide. Perkenalkan, saya Muhammad Rafi Judan dari kelas 10 TKR 2. Pelajaran yang diberikan oleh Ibu Bapak Guru sangat mudah diterima oleh saya, sehingga saya merasa senang dan termotivasi untuk giat belajar. Saya wali murid dari Ferdinand Raihan, kelas 10 TKR 2, mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu Guru di SMK Muhammadiyah karena anak saya sekarang lebih giat dan lebih aktif dalam pembelajaran yang telah diberikan oleh Bapak Ibu Guru. Terima kasih untuk Bapak Ibu Guru di SMK Muhammadiyah Paguyangan. Kegiatan calon kepala sekolah selanjutnya adalah kajian manajerial. Kajian manajerial dilakukan di sekolah asal dan sekolah magang 2, yaitu di SMK Muhammadiyah Paguyangan dan SMK Kerabat Kita Bumiayu. Adapun tahapan kajian manajerial di sekolah magang 1 dan 2 dengan tahapan sebagai berikut. Pertama, persiapan. Diawali dengan koordinasi dengan kepala sekolah magang 1 dan magang 2, penyusunan panduan wawancara dan lembar observasi, penentuan sasaran dokumen yang dikaji terkait dengan aspek atau komponen yang telah ditentukan pada masing-masing SNP. Kedua, pelaksanaan.
Pelaksanaan kajian manajerial di sekolah asal dan sekolah magang 2 dengan menggunakan metode interview, observasi, studi dokumen. Ketiga, hasil kajian manajerial. Setelah melaksanakan kegiatan kajian manajerial, calon kepala sekolah mengetahui gambaran tentang hasil rapot mutu berdasarkan masing-masing SNP sehingga dapat dijadikan bekal oleh calon kepala sekolah dalam melaksanakan tugasnya nanti apabila sudah ditugaskan menjadi kepala sekolah. Selain itu juga dapat dijadikan referensi dalam peningkatan rapot mutu. Peningkatan kompetensi bertujuan untuk meningkatkan kompetensi calon kepala sekolah yang masih lemah berdasarkan AKPK. Berdasarkan hasil AKPK yang masih rendah adalah kompetensi manajerial. Peningkatan kompetensi dilakukan di sekolah magang 2 yaitu di SMK Kerabat Kita Bumiayu. Adapun tahapannya, yang pertama, persiapan. Koordinasi dengan kepala sekolah magang 2, membuat jadwal, penyusunan panduan wawancara dan lembar observasi, persiapan alat pendokumentasian, dan kedua, pelaksanaan PK di sekolah magang 2. Metode yang digunakan adalah interview, observasi, studi dokumen. Ketiga, hasil peningkatan kompetensi. Hasil dari wawancara, observasi, dan studi dokumen di sekolah magang 2. Demikian pemaparan unjuk kerja laporan proyek kepemimpinan, kajian manajerial, dan peningkatan kompetensi kepala sekolah. Semoga bermanfaat dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.